Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar sel volta. Adapun kompetensi dasar pada saat ini adalah menganalisis proses yang terjadi dan melakukan perhitungan zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel volta serta penerapannya dalam kehidupan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, dapat menunjukkan bagian-bagian dari sel volta dan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, dapat menghitung harga potensial sel yang terbentuk dalam sel volta dengan benar. Dan yang ketiga, mampu memprediksi keberlangsungan suatu reaksi dalam sel volta. Kita lihat bagian-bagian dari sel volta. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ya. Yang pertama, elektroda positif, atau disebut juga dengan katoda. Dalam hal ini, elektroda positifnya adalah logam, tembaga. Kemudian, nah untuk yang katoda ini, reaksi yang terjadinya adalah reaksi reduksi. Berikutnya, kita punya elektroda negatif, atau disebut juga dengan anoda. Dalam hal ini, kita punya jika di anoda, maka akan terjadi reaksi oksidasi. Kemudian bagian berikutnya dari sel volta adalah harus ada elektrolit. Dalam hal ini, elektrolit yang ada di sebelah kiri gambar, itu adalah larutan tembaga sulfat atau larutan sulfat. Kenapa larutan tembaga sulfat? Karena elektrodanya adalah elektroda tembaga. Bagaimana untuk yang satunya lagi? Larutannya adalah larutan zinc sulfat, ya, di mana di sini ada ion yang sama, ion zinc. Jadi dalam elektrolit itu, maka larutannya mengandung ion-ion yang berasal dari ion-ion elektrodanya. Kemudian untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan, maka kita menggunakan jembatan garam. Dan yang terakhir, untuk menentukan besarnya potensial sel, bisa kita menggunakan voltmeter. Voltmeter itu ada di antara sirkuit yang menghubungkan antara katoda dengan anoda. Jadi, kalau kita menghubungkan elektroda positif dengan elektroda negatif dan ada jembatan garamnya, maka jika voltmeternya berjalan atau bergerak, artinya di situ terjadi reaksi di mana dari reaksi kimia berubah menjadi energi listrik. Atau dengan kata lain, sel volta itu merupakan sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Bagaimanakah kita untuk menentukan potensial elektroda atau perbedaan potensial di antara elektroda yang ada di dalam sel volta itu? Yang pertama, bahwa potensial elektroda itu ditentukan melalui percobaan. Ya, tadi dengan menggunakan voltmeter atau potensiometer. Yang kedua, untuk mengukur potensial suatu elektroda, maka digunakan elektroda lain sebagai pembanding atau sebagai standarnya. Potensial elektroda yang dibandingkan dengan elektroda hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, maka disebut potensial elektroda standar. Nah, untuk elektroda hidrogen digunakan sebagai elektroda standar karena harga potensial reduksinya itu sama dengan 0. Kita lihat potensial sel. Potensial sel merupakan energi potensial zat yang tereduksi dikurangi dengan energi potensial zat yang teroksidasi. Sehingga bisa dinotasikan E0 sel. E0 ini merupakan lambang dari potensial reduksi. Ya. E0 sel itu sama dengan E0 sel dari reduksi dikurangi E0 sel dari oksidasi. Atau potensial sel itu adalah potensial standar sel itu sama dengan potensial dari standar dari katoda dikurangi anoda. Ya, mungkin Anda berkata, nih apa yang terjadi? Apakah reaksinya bisa spontankah atau dengan serta-merta atau tidak spontan? Nah, ini yang mungkin pemikiran yang bisa timbul. Maka untuk menentukan reaksi spontan dan tidak spontan dalam sel volta, kita bisa melihat adalah perbedaan dari harga potensial selnya.
Jika harga potensial sel lebih besar dari 0, maka reaksi itu spontan atau bisa dengan serta-merta. Sebagai contoh, ada dua persamaan di sini. Persamaan reaksi reduksi. Yang pertama reduksi dari Cu dengan harga potensial reduksinya 0,34 plus, sedangkan untuk zinc Zn2 plus kalau dia berubah menjadi padatan Zn itu potensial reduksinya sebesar min 0,76 volt. Jika kedua elektroda ini kita bikin di dalam suatu sel volta, maka kita bisa melihat karena Zn lebih negatif, maka Zn itu harus melakukan oksidasi atau bertindak sebagai anoda. Sebaliknya, Cu bisa bertindak sebagai katodanya. Sehingga persamaan reaksi di dalam sel voltanya, di katoda itu terjadi reaksi reduksi, Cu2 plus menjadi Cu solid, di mana potensial elektrodanya atau potensial reduksinya 0,34 volt. Kemudian untuk anoda Zn, jadi Zn itu berubah menjadi Zn2 plus, maka tentu saja potensial reduksinya itu jadi berubah. Yang di atas itu harganya negatif, ke bawah berubah jadi positif. Nah, dari kedua setengah sel ini kita gabungkan, maka didapatkan persamaannya adalah Cu2 plus ditambah Zn berubah menjadi Cu S ditambah Zn2 plus dalam bentuk larutannya. Dan harga potensial selnya sebesar 1,1 volt. Nah, di sini harganya positif, maka reaksinya bisa berlangsung spontan atau dengan serta-merta. Nah, dari 2,5 sel dalam sel volta bisa kita notasikan dalam notasi sel, di mana yang ditulis lebih dulu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi, baru diikuti dengan zat yang mengalami reaksi reduksi. Karena dalam sel ini yang mengalami oksidasi ada Zn, maka Zn didahulukan. Cara menulisnya Zn menjadi Zn2 plus, kemudian diikuti dengan Cu2 plus menjadi Cu. Ada penghalang, ini ada tanda atau satu garis tegak lurus, Zn dengan Zn2 plus, ini menunjukkan setengah reaksi. Kemudian ada garis tegak lurusnya ini 2, ini menandakan ini lambang dari jembatan garam. Jadi sekali lagi untuk notasi sel-sel volta yang oksidasi didahulukan, baru diikuti dengan yang mengalami reaksi reduksi. Bagaimanakah kalau reaksi disebut tidak spontan? Maka patokannya apabila potensial selnya kurang dari 0 atau berharga negatif. Nah, contoh yang mana? Boleh kita cek kalau kita balikan posisi dari reaksi dari sel volta yang di atas tadi. Di mana di anoda terjadi reaksi oksidasi dari Cu menjadi Cu2 plus, maka otomatis kalau tadinya Cu reduksinya 0,34, maka kalau mengalami oksidasi, maka potensial reduksinya menjadi min 0,34. Lalu untuk katodanya Zn 2 plus berubah menjadi Zn solid. Maka ini potensial reduksinya adalah negatif. Maka persamaan selnya adalah Cu2 plus tambah Zn menjadi Cu ditambah Zn2 plus, maka potensialnya adalah min 1,1 volt. Di sini Anda bisa melihat harganya negatif, maka terbukti reaksinya tidak spontan. Begitulah penjelasan kali ini. Semoga bisa difahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.